Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayura Anggraini dengan nomor NIM 2042301009. Saya dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dari kelas 3D. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan sedikit materi dan tugas UAS dari mata kuliah IPS Dasar SD atau MI. Itu dosen pengampu Ibu Fitri. Halo anak-anak Ibu. Baiklah, Ibu di sini kita akan mempelajari mata pelajaran IPS. Materi yaitu dengan judul sejarah. Anak Ibu semua ada yang tahu apakah arti sejarah? Baiklah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, boleh kita berdoa dulu, boleh dipimpin oleh ketua kelas. Selesai berdoa, Ibu ada ice breaking untuk memulai pelajaran kita pada hari ini dengan semangat. Ice breakingnya yaitu tepuk semangat. Ibu contohkan dulu ya. Tepuk semangat 1. Tepuk semangat 2. Tepuk semangat 3. Tepuk semangat 1, 2, 3. Boleh kita contohkan? Boleh. Nah, di sini Ibu mau bertanya, apakah anak-anak Ibu semua udah tahu materi yang hari ini kita bahas atau kita pelajari? Materi yang akan kita pelajari yaitu dengan judul sejarah. Ada yang tahu pengertian dari sejarah? Nah, kalau belum ada yang tahu, boleh kita akan mempelajari sejarah. Sejarah berasal dari kata bahasa Arab yaitu sajarotun yang berarti pohon. Nah, kata sejarah dekat pada bahasa Yunani yaitu historis yang berarti ilmu. Dalam bahasa Arab, sejarah yang berarti historis yang artinya masa lalu. Jadi sejarah itu ada tentang ilmu, tentang masa lalu atau peristiwa di masa lalu. Nah, adapun sejarah yaitu menyangkut paut waktu dan peristiwa di masa lalu. Oleh karena itu, masa lalu sangat penting dalam memahami peristiwa. Sewajarnya sangat cenderung masalah yang lalu dan sebagai membuat periodisasi. Nah, adapun beberapa banyak menurut para ahli pengertian sejarah. Ibu mau jelaskan dulu sejarah menurut pandangan Muhammad Ali. Sejarah menjelaskan bahwa sejarah merupakan suatu cerita yang berisikan perubahan peristiwa yang nyata di sekitar kita dan terjadi di masa lalu hingga kemudian menjadi kejadian ilmu yang dapat kita gunakan untuk menjelaskannya atau menyelidikinya. Jadi, sejarah menurut pandangan Muhammad Ali yaitu suatu cerita yang berisikan peristiwa yang nyata di sekitar kita, yaitu peristiwa-peristiwa yang lalu tetapi nyata yang akan kita pelajari, yang perlu kita ketahui. Banyak contoh peristiwa seperti peristiwa terjadinya perang atau peristiwa terjadinya sejarah terjadinya candi dan lain sebagainya. Yang pertama tadi pengertian, yang kedua kita akan membahas tentang ruang lingkup sejarah. Nah, ruang lingkup sejarah ini ada dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama itu sejarah sebagai sebuah kisah, yaitu sebuah karya sastra
di mana kejadian peristiwa tersebut yang terjadi di masa lampau atau di masa lalu menjadi suatu yang bisa dijadikan cerita dan ditulis kembali. Nah, contoh sejarah bangunan candi, ada Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan lain sebagainya itu sebagai kisah atau sebagai cerita. Nah, cerita tersebut itu nyata dan ada, harus kita pelajari bahwa sejarah itu sangat penting bagi kehidupan atau masyarakat Indonesia itu perlu tahu bahwa adanya sejarah. Nah, adapun ruang lingkup yang kedua yaitu tentang sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sangat berkaitan erat dengan peristiwa atau kejadian-kejadian yang telah lampau. Kejadian tersebut nyata adanya menjadi suatu kejadian yang amat penting, nyata dan aktual. Nah, kejadian-kejadian contoh yang sudah kita sebutkan itu sangat nyata dan sangat perlu kita ketahui bahwa banyak sekali cerita atau sejarah yang ada di Indonesia. Nah, ruang lingkup yang ketiga yaitu sejarah sebagai sebuah seni, yaitu sejarah menjadi kisah yang dapat ditulis lalu diceritakan kembali menggunakan sebuah seni, menggunakan sebuah cerita. Adapun dilihat pada berbagai jenis pengelolaan sejarah atau cerita sejarah seperti bangunan candi, bangunan patung-patung, cerita rakyat, nah, dan lain sebagainya. Dari cerita yang nyata tersebut itu bisa dijadikan sebuah seni dan cerita untuk kita pahami dan kita harus tahu. Nah, yang terakhir itu adalah yang keempat, sejarah sebagai ilmu. Nah, sejarah banyak memiliki manfaat yang mencakup tentang kebenaran dari sifatnya yang objektif. Yang dimaksud dengan objektif yaitu adakah benda atau adanya cerita yang nyata, adanya pendiri, adanya tokoh-tokoh sejarah tersebut, seperti bangunan candi didirikan oleh kerajaan ini, terus adapun nama pendirinya. Nah, sejarah memiliki ilmu yang bersifat empius, objektif, memiliki teori dan metode. Nah, dari sejarah tersebut yang sebagai ilmu, adapun teori dan metode yang harus kita ketahui. Seperti adapun contoh sejarah sebagai ilmu mata pelajaran kalau di anak SD yaitu sebagai ilmu pendidikan sosial. Nah, di ilmu pendidikan sosial atau IPS itu juga mencakup tentang sejarah, ilmu sosial, keadaan masyarakat, tentang jual beli atau distribusi dan distributor. Itu di IPS ada yang mencakup salah satunya pembelajaran sejarah. Nah, kita lanjut lagi ke materi ketiga yaitu tentang tujuan sejarah. Karena ibu ada yang tahu tidak salah satu tujuan dari sejarah. Nah, ibu akan membahas adapun 3 tujuan sejarah. Yang pertama itu mampu memahami sejarah. Nah, mampu memiliki sejarah atau yaitu memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peristiwa sejarah, mampu berpikir kritis. Nah, anak-anak ibu setelah mempelajari materi sejarah, ibu harapkan anak-anak ibu bisa mengetahui dan memahami arti dari sejarah tersebut dan bisa berpikir kritis. Nah, yang kedua memiliki kesadaran tentang sejarah, yaitu memiliki kesadaran yang sangat penting bahwa sejarah tersebut itu nyata, bersifat objektif, dan sangat penting
masyarakat Indonesia atau anak-anak ibu semua itu sangat penting mengetahui adanya sejarah. Yang ketiga yaitu memiliki wawasan sejarah. Dengan tujuan sejarah memiliki wawasan tentang kelangsungan dan pemahaman dalam sejarah sebagai satu kesatuan 3 dimensi, yaitu tiga dimensi yang mencakup dari waktu, masa lalu, dan masa yang akan datang. Nah, sejarah tersebut mencakup tiga ini. Yang pertama, waktu. Dari waktu yang lalu itu memiliki waktu, ada pada tahun berapa candi tersebut didirikan, pada abad keberapa. Terus masa lalu, sejarah mencakup masa lalu, yaitu masa lalu seperti abad keberapa, tahun keberapa, itu di masa yang lalu. Terus masa yang akan datang. Nah, masa yang akan datang yaitu masa yang sekarang atau masa yang sedang berlangsung pada sekarang, yang harus kita pelajari dan harus kita ketahui dan kita pahami bahwa sejarah itu yang lalu itu berguna bagi masa sekarang. Nah, adapun yang materi keempat yaitu tentang konsep-konsep sejarah. Ada yang tahu dari konsep-konsep sejarah? Nah, Ibu akan menyebutkan konsep-konsep sejarah itu ada 15. Nah, yang pertama tentang perubahan. Nah, yang dimaksud dengan perubahan yaitu dari masa yang lalu hingga masa sekarang itu ada perubahan. Yang kedua tentang peristiwa yaitu atau kejadian. Sama seperti yang tadi, kejadian atau yang nyata dan objektif. Yang ketiga sebab dan akibat. Yang keempat nasionalisme. Yang kelima kemerdekaan atau kebebasan. Yang keenam tentang kolonialisme. Yang ketujuh revolusi, keempat fasisme, kedelapan fasisme, ke-9 komunisme, ke-10 peradaban, ke-11 perbudakan, yang ke-12 waktu, yang ke-13 feminisme, yang ke-14 liberalisme, yang terakhir itu ada konservatisme. Baiklah, kesimpulan dari materi atau pertemuan kita pada hari ini yaitu tentang sejarah. Nah, sejarah adalah kalau menurut bahasa Arab itu berasal dari sajarotun yang artinya pohon. Kalau bahasa Yunani itu historis yang artinya masa lalu atau waktu. Nah, jadi sejarah adalah kejadian peristiwa atau cerita di masa lampau atau di masa lalu. Nah, adapun ruang lingkup sejarah yang pertama itu sejarah sebagai sebuah kisah, sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai seni, dan terakhir sejarah sebagai ilmu. Nah, tujuan sejarah udah kita bahas tadi, boleh anak ibu sebutkan. Yang pertama itu mampu memahami sejarah, mampu memiliki kesadaran sejarah, dan memiliki wawasan sejarah. Konsep-konsepnya tadi ada 15, boleh anak ibu sebutkan 5 saja. Yang pertama perubahan, yang kedua peristiwa, yang ketiga sebab dan akibat, keempat nasionalisme, yang kelima kemerdekaan atau kebebasan. Sekarang ibu mau bertanya, apakah anak-anak ibu sudah paham yang dengan materi yang udah ibu sampaikan dan udah ibu jelaskan? Nah, semoga semoga pertemuan kali ini ibu harapkan anak-anak ibu bisa mampu memahami materi yang udah ibu sampaikan dan bisa menerapkan bahwa sejarah itu sangat penting dan kalian harus tahu dan bangga bahwa semua sejarah-sejarah di Indonesia itu sangat penting bagi kita semua sebagai masyarakat Indonesia. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan pada kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, karena diawali dengan doa dan diakhiri dengan doa. Boleh ketua kelas dipimpin?
Baiklah, cukup sekian materi yang udah Ibu ajarkan. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.